Saudara-saudariku, salam sejahtera, berkah dalam. Kita berjumpa lagi dalam bulan katekese liturgi hari yang ke-8 atau PKL ya. Dari Tuhanlah Pertolonganku channel ya. Mohon subscribe, like dan bunyikan loncengnya supaya ada notifikasi otomatis. Nah, tema kali ini kita bicara tidak pernah misa, tahu-tahu komuni pertama. Wah, ini tidak pernah misa offline maksudnya ya, tahu-tahu komuni pertama. Kalau misa online ya mungkin sering ya, tetapi kan kadang tidak efektif ya. Ini gambar anak-anak komuni pertama tahun sebelumnya yang tertunda, tapi mereka akhirnya kelihatan gembira, ceria, boleh komuni pertama. Suatu ketika seorang ibu berkata, "Ibu sendiri ya?" Saya tanya. "Saya sendirian, Romo." "Lah, tidak bisa membawa semua keluarga saya. Ini anak saya yang pertama." "Oh, dia sudah komuni." Nah, sedang anak yang kedua itu baru akan menerima komuni pertama. Tetapi ibu itu mengatakan, "Waktu itu pernah saya ajak, tidak boleh masuk." Lah kan masuknya pakai barcode, sehingga dia dianggap tidak terdaftar. Dan memang dia umurnya baru 9 tahun ya, masih di bawah 10 tahun, tidak boleh ibadah di gereja. Nah, saudara-saudari, gimana coba ini menyikapi hal seperti ini ya? Lumayan ya, sekolah minggu masih dibuka dan anak-anak juga masih ikut sekolah minggu, tetapi juga sama masalahnya online. Nah, gimana kalau anak-anak tidak pernah mengetahui misa secara offline, secara langsung real, kini dan di sini, tahu-tahu komuni pertama? Apakah saya kadang mengkhawatirkan mengenai pendidikan anak yang seperti ini, terus bagaimana itu loh. Nah, ini orang tua harus sungguh-sungguh bekerja ekstra keras di masa pandemi ini, ikut memantau kemajuan anaknya dalam persiapan komuni pertama, termasuk dalam menghafalkan doa-doa harian. Rata-rata anak yang mau komuni pertama ya, kelemahannya itu saat mau mengaku dosa banyak yang masih bingung. Lebih-lebih saat harus doa tobat, semuanya tidak hafal. Bukan semuanya, sebagian besar itu. Bahkan ada yang ketika ditanya, "Coba kamu pelan-pelan malah nangis. Ini gimana ini?" Nah, ini orang tua harus ikut memantau. "Ayo nak, coba kamu doa tobat nanti biar tidak malu di hadapan Romo." Nah, harusnya seperti itu. Ini kredo aku percaya, ini syahadat iman. Anak mau komuni pertama ya syahadat iman harus tahulah. Nah, orang tua harus memantau seperti itu. Ya, bagaimana orang tua harus mendidik anak di dalam iman Katolik? Ya, ajari doa dong ya, berpartisipasi di dalam Ekaristi gitu loh. Maksudnya kalau memang misalnya itu online, ya diajak anak-anak untuk ikut menjawab. Kadang-kadang banyak orang tua saat di gereja misa offline ya, misa langsung itu, orang tua menyanyi dengan buku yang dibawanya, tetapi anak-anak dibiarkan di situ bingung menengok kiri ke kanan. Harusnya anak diberitahu, "Ini loh nak, buku puji syukur, nyanyian halaman ini, begitu seterusnya." Harusnya seperti itu. Nah, ini orang tua harus menjadi teladan bagi anak. Didikan terbaik dengan memberi teladan. Tunjukkan kepada buah hati bahwa seperti ini loh cara mengikuti misa ya, baik online maupun offline. Nah, persiapan anak-anak sebelum misa dengan sikap lahir dan batin secara benar.
Tapi masalahnya lah, kalau orang tua sendiri nggak pernah mempersiapkan seperti itu, ya gimana anak mau meniru, meneladan? Sejak anak-anak dijelaskan bahwa ke gereja itu berkunjung ke rumah Tuhan. Ayo, ini kita mau ke rumah Tuhan, ya, dengan sukacita. Nah, hal-hal tersebut tadi memang ada kaitannya dengan upaya gereja mencegah klaster baru. Jangan sampai gereja menjadi klaster COVID-19, ya. Nah, maka peribadatan yang dibuka untuk umat hanya perayaan Ekaristi yang dilaksanakan di gereja. Ini untuk umat secara umum ya, yang ini ya, untuk umat secara umum. Peribadatan hanya dilaksanakan di gereja. Ya, jadi kalau mau minta misa wujud boleh. Ya, ada misa untuk pemberkatan apa itu, yang nanti kita akan melihat mana yang akan dilaksanakan di rumah, mana yang akan harus dilaksanakan di gereja. Ya, perayaan Ekaristi di lingkungan atau wilayah dan di kelompok kategorial belum diizinkan. Artinya selama ini kita belum melayani ya di sana, di lingkungan-lingkungan itu. Di sini misa harian dilaksanakan dengan tetap mengindahkan protokol kesehatan seperti seharusnya pada Ekaristi Minggu. Untuk misa harian itu tidak memakai zona dan tidak memakai barcode, tetapi tetap harus mendaftar. Ya, protokol kesehatan tetap sama seperti Ekaristi Minggu, harus ketat. Jangan sampai gereja menjadi klaster COVID. Itu waktu misa untuk misa harian itu 30 menit, untuk misa minggu sekitar 55 menit ya. Maju mundurnya sekitar 5 menit ya. Umat yang diperbolehkan ikut misa tadi jelas usianya sudah 10 tahun dan maksimal 70 tahun ya. Kadang harus membawa barcode, makanya tadi seorang ibu itu anaknya tidak bisa masuk. Nah, berkaitan dengan yang bagian ini nanti akan dibahas secara khusus ya, saudara-saudari. Kiranya itu saja ya. Ini kiranya untuk seluruh paroki-paroki di Keuskupan Agung Semarang, kurang lebih aturannya sama. Berkah dalam, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus.